Sobat PB Jarum dimanapun kalian berada, kembali saya menjumpai Anda di acara Ngulik Olimpik bersama saya Yuni Kartika. Jadi di acara ini kita itu banyak ngomongin hal-hal yang terjadi di seputar Olimpiade Tokyo 2020. Bisa dari segi pertandingannya, persiapan dari Indonesia, dan juga kita akan melihat view negara lain yang juga bertanding di Olimpiade 2020 di cabang olahraga bulu tangkis. Nah, pada kesempatan ini tamu saya sangatlah spesial. Dia adalah peraih medali perak Olimpiade Sydney di tahun 2000 sekaligus salah satu sahabat saya. Sudah hadir di sini Hendrawan. Apa kabarnya, Wan? Baik, sangat baik. Oke, sebelum lebih jauh ke Olimpiade, jadi Hendrawan ini kalau dihitung berkarir melatih sudah berapa lama in total, Wan? Ya, saya mengundurkan diri tahun 2003 ya, mengundurkan diri 2003. 1 tahun saya cuti dari badminton ya, saya kerja di satu oil company. Habis itu diajak balik ke PBSI tahun 2004. Habis Olimpik dari 2004. Ya 2004 habis Olimpik waktu itu Athena ya. Nah itu mulai pengurusan baru diajak dari 2004 sampai sekarang 17 tahun lah, lebih kurang 17 tahun. Luar biasa. Memang cepet, ya. Memang pengen pelatih banget gitu. Pengen jadi pelatih memang. Kayaknya iya gitu. Ada satu yang waktu itu setelah saya retired ya, saya berhenti, saya ada ngerasa di tengah jalan gitu. Waktu itu kan cuti saya kerja di satu oil company itu, selama berapa bulan saya ngerasa agak kosong ya. Maksudnya kosong seperti ini, wah dunianya betul-betul lain. Nah di situ nggak apa-apalah saya jalan. Nah waktu dapat tawaran dari PBSI untuk kembali, ditawarin jadi pelatih tunggal putri. Nah waktu itu saya ketemu satu orang bisnismen ya, sukses di Indonesia. Saya tanya, saya sekarang mengalami hal seperti ini, keraguan-keraguan harus milih. Dan orang itu cuman ngomong gini, Hendrawan, kaki kita nggak bisa berdiri di atas 2 perahu gitu. Kita harus milih salah satu. Kalau kita berdiri di atas 2 perahu, kalau kita goyang kita akan jatuh. Nah pada waktu itu saya memutuskan, oke lah saya kembali ke badminton saja. Karena saya merasa dunia saya di situ. Iya. Menarik ya. Memang ya. Ini satu pilihan ya, satu pilihan. Karena saya merasa ya ini memang ini dunia saya itu. Iya. Dan memang sudah terbukti ya, Sobat PB Jarum, bagaimana tangan dingin Hendrawan ini melatih sudah menghasilkan beberapa pemain yang bisa naik ke podium begitu untuk menjadi juara. Wan, balik lagi, melatih memang sudah menjadi passion, akhirnya menjadi pilihan Hendrawan. Oke lah, 17 tahun. Melatih di Indonesia sendiri berapa lama, Wan? 2004 sampai 2009 ya. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu 2009 bulan Juli ya, saya mulai pindah ke Malaysia. Saya sendiri heran ya, maksudnya bisa di Malaysia lebih lama dari di Indonesia. Karena ya nggak tahu ya, gitu. Apakah memang mungkin ada salah satu yang saya masih ada janji ya mungkin kepada Malaysia ya pada waktu itu ya, karena memang pada waktu saya diajak gabung di Malaysia pertama kali, saya datang Malaysia terus press conference, memang ada reporter yang tanya, Hendrawan, you punya target, you punya keinginan melatih di Malaysia apa? Nah pada waktu itu karena mungkin sudah karakter saya ya, jadi saya ungkapkan bahwa saya mau ada yang juara dunia atau juara Olimpik dari Malaysia. Karena memang sampai hari ini belum pernah ada yang juara dunia atau juara Olimpik dari Malaysia. Nah pada waktu itu saya masih ingat, waktu ditanya itu kan saya otomatis ya mengeluarkan apa yang ada dalam pikiran saya. Gitu. Saya keluarkan, saya mau ini. Habis press conference itu terus ada pengurus BM, salah satu pengurus BM bicara ke saya, Hendrawan, semestinya nggak perlu ngomong seperti itu. Karena nanti akan pressure. Tapi mungkin karena pada waktu saya pikir ini karakter saya ya saya ngomong. Nah mungkin itu yang menjadikan saya mungkin sampai hari ini mencoba bertahan di Malaysia untuk ya mencapai apa yang target saya pribadi juga ya. Iya. Ini bukan target yang gampang gitu ya, Wan. Tapi seorang pelatih memang harus punya impian begitu ya. Iya. Karena kan memang kalau pelatih sendiri tidak mempunyai impian yang besar, bagaimana kita boleh membimbing pemain ya?
Itu yang ada dalam pikiran saya. Betul sekali. Wan, jadi selama melatih itu berarti tergolong mostly melatih kebanyakan tunggal putra. Hanya awalnya saja melatih tunggal putri. Begitu ya, Wan? Iya, benar. Waktu di Indonesia kan awalnya memang saya diajak bergabung kan memang untuk melatih tunggal putri ya. Saya masih ingat pada waktu itu memang tunggal putri dianggap sektor yang paling lemah ya, gitu. Dan keinginan saya untuk masuk ke PBSI itu pada waktu itu ditawarin, banyak sih yang tidak mendukung semestinya ya, termasuk mungkin istri saya. Karena kan dianggap, waduh, kerja yang berat, yang dianggap sektor yang paling lemah, yang dianggap orang tutup mata ya. Itu sektor yang paling nggak gampang ya. Iya, tapi bagi saya kan, saya pikir ya nggak apa-apa lah, paling lemah. Justru yang paling lemah, yang paling nggak dianggap itu, baru kita akan kelihatan ya. Kalau kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa, saya percaya hasilnya akan lebih kelihatan ya, dibandingkan harus menangani sektor yang memang sudah bagus ya. Ya Wan, tapi nggak semua loh pelatih bisa punya view seperti Wawan, dan kita bisa lihat nih Sobat PB Jarum bagaimana keyakinan Wawan ini yang bisa membawa akhirnya atlet yang dibinanya ini bisa menjadi juara di kejuaraan bergengsi gitu. Harus punya mimpi dan keyakinan, itu yang nggak gampang ya Wan. Contohnya waktu pertama kali saya melatih di PBSI Tunggal Putri, waktu itu ya termasuk Maria, Firda Sari, Francisca Nanasari itu termasuk generasi yang muda yang pertama kali mereka ikut ke saya. Sebelum pertama kali saya datang ke Platnas, hari pertama saya datang ke Platnas, saya kumpulkan mereka, saya tanya, apa sih dreaming kalian, mimpi kalian jadi pemain? Ya mau main kok, mau juara, mau ini, mau apa. Olimpik 4 tahun, karena kan saya waktu itu memang punya target 4 tahun. Mimpinya apa? Wah, nggak pernah bermimpi sampai ke sana. Saya masih ingat itu, Maria ngomong seperti itu ya. Saya bilang, oke, saya mau dari start hari ini kita mulai start latihan dengan saya. 4 tahun lagi Olimpik, targetnya adalah medal. Apapun warna, color, terserah, yang penting medal. Pada waktu saya ngomong seperti itu, mereka semua diam. Mereka mikir, yakin nggak? Mereka nggak ada yang ngomong yakin, diam aja semua. Saya bilang nggak apa-apa. Keyakinan itu kan ya harus dibina ya, dicari ya. Dimulai begitu ya Wan ya. Semua akan dimulai dari mimpi ya. Oke, pertanyaannya, melatih putri dan melatih putra, bedanya di mana? Susahnya gimana Wan? Penasaran untuk menanyakan ini. Ya memang gini ya. Melatih putri memang agak berbeda. Berbedanya seperti ini. Normal lah dalam kehidupan antara laki dengan perempuan ya. Maksudnya gini, perempuan lebih banyak menggunakan perasaan. Gitu. Kalau laki lebih realistik gitu. Jadi melatih perempuan ini nggak bisa ngelihat, oh kamu harus seperti ini, kamu harus ini, enggak. Harus tahu dulu perasaan mereka seperti apa. Contohnya, awal-awal saya melatih karena memang karakter saya bukan tipikal orang yang senang marah, enggak. Saya lebih kepada memberi pengertian kepada pemain ya. Itu bagi saya jauh lebih bagus ya daripada pemain takut dengan kita. Jadi saya masih belajar pada waktu itu. Saya ingat, lama-lama saya pikir oke, begitu saya tahu karakter mereka, karakter hati mereka, jadi saya lebih gampang untuk berbicara ya. Termasuk Maria. Mungkin kalau kita bicara Maria, Firda, Francisca pada waktu itu, 3 orang ini mempunyai karakter yang berbeda, cara ngomong ke mereka juga berbeda gitu. Ya. Jadi kalau putri ini memang harus lebih ngerti dulu feeling dan karakternya, sementara betul. Kalau putra relatif nggak terlalu urusan dengan. Kalau putra kita berbicara, kita realistik nih, ini rencana plan kita, target kita ini, turnamen ini, terus sampai 1 tahun, 2 tahun kita mau capai target seperti ini. Nah itu lebih realistik kalau dengan lelaki ya. Kalau laki ya, kalau perempuan kita bicara perasaan dulu. baru bicara realistik gitu. Oke. Wan, jadi melatih total 17 tahun
Gimana mudah-mudahan bisa suatu saat balik lagi dong ngelatih Indonesia gitu kan. Ya memang tentunya ada satu keinginan ya, satu dreaming juga untuk kembali ke Indonesia. Tetapi saya memang masih berharap karena memang salah satu mimpi saya untuk membantu Malaysia, kalau boleh ada salah satu juara dunia atau juara Olimpik. Setelah itu mungkin tugas saya di Malaysia selesai. Kalau keinginan balik, tentunya juga sebuah dreaming juga. Saya mau jadi pinpres ya, itu dreaming. Gitu. Oke. Karena kita jadi pemain sudah, jadi pelatih sudah, mungkin jadi pinpres belum. Gitu. Menarik nih. Biarkan saya belajar dulu dari kepelatihan dulu, baru mencoba belajar lagi jadi pinpres suatu saat. Asik, binpres, Sobat TB Jarum. Kenapa binpres menurut Hendrawan? Ya, Pak, saya rasa binpres itu adalah yang krusial ya di dalam BPSI. Salah satu itu pilar utama, Wan. Iya betul. Di sini dibutuhkan memang kan bukan hanya nama besar saja, bukan hanya pengalaman saja, tapi juga harus nyangkut masalah organisasi, bagaimana manage orang, manage pelatih ya terutama ya. Karena kan memang tugas binpres lebih berhubungan banyak dengan kepelatihan gitu. Sedangkan kan kalau kita tahu pelatih itu adalah sosok yang unik ya. Unik dalam arti contohnya kita bicara mungkin Koheri, mungkin Richard Menagi, Kak Richard, Koheri IP. Mereka kan senior termasuk pelatih senior. Biasanya pelatih-pelatih yang hebat ini kan mereka mempunyai ego ya. Mau menjadi pelatih hebat, mau jadi pemain hebat harus mempunyai ego. Nah, ini yang tidak gampang gitu. Jadi binpres ya harus berhubungan dengan ego kepelatihan ya. Gitu. Dan tanggung jawab juga lebih besar ya Wan, karena menyangkut gitu. 5 sektor dan Indonesia, begitu kan Wan? Betul, karena kan harus nyakup keseluruhannya. Gitu, ya. Semua sektor. Ya, tapi aku senang banget nih Sobat TB Jarum, artinya Hendrawan sudah punya impian untuk Indonesia. Suatu saat balik ke Indonesia jadi binpres. Mudah-mudahan bisa tercapai. Senang banget soalnya Wan lihat Indonesia kan bisa terus berprestasi begitu ya. Iya. Sip, itu yang pengen ditanyain dari tadi. Oke, bicara kepelatihan udah komplit dari seorang Hendrawan. Sekarang mau nanyain soal Olimpiade. Apa sih sebenarnya arti Olimpiade bagi Hendrawan sebagai pemain dan juga pada saat sekarang sebagai pelatih, Wan? Iya kan gini ya, bicara Olimpiade itulah adalah satu biasanya peak performance seorang, the final performance atlet ya. Karena kan siklus Olimpik setiap 4 tahun. Dan kebanyakan pemain, biasanya mereka retired, biasanya mereka akan retired setelah Olimpik. Jadi Olimpik dianggap satu momen, the final destination bagi seorang atlet. Memang lihat Olimpik satu turnamen yang sangat-sangat berbeda, dalam arti bukan hanya sisi skill saja yang diadu, bukan hanya sisi fisik saja yang diadu, tapi faktor mental, faktor luck juga ada, gitu. Semuanya dijadikan satu ya, gitu. Dan memang kan sometimes kita ngelihat di Olimpik akan ada kejutan-kejutan, gitu. Banyak dan sering ya, Wan? Iya, ada pemain-pemain yang kadang kan tidak diunggulkan atau pemain yang diunggulkan boleh kalah, gitu. Dan ini normal di Olimpik, gitu. Karena kan pressure-nya, keinginannya pemain kan 4 tahun itu berbeda ya. Jadi, dan kalau bicara iya memang keadaannya seperti itu ya, bukan gampang. Termasuk juga mungkin dari sekarang setelah jadi pelatih, secara target, secara keinginan, secara planning lebih kurang hampir sama dengan waktu jadi pemain ya. Tetapi susahnya dengan antara jadi pelatih dengan pemain. Pemain dulu kita memanage diri kita sendiri. Jadi kita lebih mengetahui apakah kita sudah cukup, apakah kita sudah siap, faktor mental apa semua, apakah kita lebih tahu karena kita manage diri sendiri ya. Tetapi jadi pelatih kan kita memanage orang lain. Jadi nggak gampang. Tapi berarti kalau dari statement Wawan ini, kalau dalam Olimpik berarti faktor mental lah
atau Betul, ketenangan itu yang paling betul, penting ya, betul. Wan, Itu dibandingin yang yang lain. diutamakan dulu ya, diutamakan Mm-mm. dulu. Faktor Terus, mental, keberanian itu diutamakan. mm-mm. Nah, kalau jadi pelatih pada saat momen Olimpik, Hendrawan akan memberikan arahan seperti apa? Apakah memberikan tekanan yang lebih besar atau justru Wan, apa nih Hmm, Wan yang perlu disampaikan supaya atletnya ini lebih bisa stable gitu, lebih bisa iya. bermain normal. Saya kalau bicara Olimpiade, saya justru lebih memberikan pemain satu keterbukaan ya. Maksudnya kita lebih banyak bicara, lebih banyak ngobrol, lebih menemani atlet apa gitu. Contohnya biasanya di Olimpiade kalau seorang atlet mendekati 8 besar, semifinal, apalagi di final ya. Satu yang saya tahu bahwa atlet akan susah tidur Hmm. gitu. Dan biasanya kita pelatih harus siap 24 jam ya. Maksudnya ya menemani. Contohnya seperti banyak pemain yang jam-jam 4 jam 5 itu mereka sudah bangun ya. Gitu. Ya kan kita cukup menemankan mereka, temani mereka ke kita minum kopi atau makan sedikit dekat kantin, ngobrol sampai mereka nanti agak ngantuk baru biasanya tidur lagi. Nah, seperti itu yang biasanya kita lebih Hmm. lebih terbuka ya. Gitu. Karena kan Hmm. kalau sudah di Olimpik kan, kalau sudah bicara mental, bicara tekanan, pressure, ya sudah bukan bicara taktik strategi lebih banyak ya. Kan kita Hmm. bicara gimana mereka lebih berani, gimana mereka lebih tenang, Ya. nggak nggak pressure bicara mental ya. Karena kan biasanya kalau orang sudah pressure, sudah mental, nggak ada gunanya ngomong taktik strategi sudah. Dibilangin di lapangan juga Nggak belum akan, tentu bisa nggak dengerin gitu nggak ya. bisa. Iya benar benar. Nggak, tapi aku tertarik nih kalau kita lihat bahwa coach di lapangan sepertinya tenang-tenang aja, cool aja, jarang banyak ngomong gitu. Kenapa begitu, Wan? Apa memang seperti itu Ya yang diharapkan? itu gini ya, itu salah satu mungkin yang orang nggak tahu melihat saya mungkin tenang, cool. Hati kita kan nggak tahu. Benar-benar. Tapi Kita memang kan nggak terlalu banyak mau komunikasi ya, Wan, dengan pemain ya. Sepertinya jarang ngomong banyak begitu iya ketika mungkin games ya. karena kan yang penting bahwa kita kita sebagai pelatih satu kita harus percaya diri gitu. Karena kepercayaan diri kita itu membantu pemain. Kalau kita sendiri kita ragu-ragu, takut-takut, kita pressure, kita ini nanti pemain terpengaruh juga. Tergantung Oke. situasi lah. Pemain biasanya ada pemain yang memang dia mau kita ngomong lebih banyak, kita support lebih banyak. Tapi ada beberapa pemain yang mereka lebih ngerti ya. Biasanya pemain kalau posisinya mereka tegang atau posisi yang mereka agak blank ya, agak kosong itu, automatically pemain melihat ke kita gitu. Tapi kalau pemain itu confident, mereka yakin, mereka sudah tahu, mereka cara main sudah benar ya kita ya hanya support saja di belakang gitu. Ya, ya, ya. Maksudnya Kita tidak perlu nggak terlalu perlu ya banyak nggak komen terlalu begitu ya. banyak ngomong ya, karena kan dulu saya jadi pemain juga sama ya. Bukan Ya, ya. semua coach yang terlalu banyak ngomong itu kita kita mendapatkan hasil atau menerima ide itu lebih banyak, enggak juga ya. Kadang kalau terlalu banyak kita pun sorry coach, sorry terlalu banyak ngomong malah saya nggak fokus. Malah pusing. Iya. Gitu. Wan, jadi memang benar-benar tergantung karakter pemainnya. Pemain, hubungan pemain dengan pelatih itu bukan hubungan yang biasa ya, gitu. Dan saya percaya hubungan pemain dengan pelatih itu harus ada hubungan yang baik. Hubungan baik dalam arti ya cocok, bisa komunikasi, bisa tukar pikiran, tukar pendapat. Itu yang bagi saya itu penting gitu. Terutama kalau jaga pemain-pemain yang sudah matang gitu. Kalau kita nggak ada hubungan, nggak akan bisa jalan. Seorang bagi saya sukses kita melatih, jadi pelatih, pertama yang kita harus terapkan ya hubungan yang baik dulu ya, komunikasi yang baik, dan yang pasti niat baik kita untuk membantu pemain ya.
Itu yang Mm-mm. diutamakan dulu. Karena membina kepercayaan itu kan selalu pemain kan kita akan mendapatkan satu pemain yang baru. Contohnya mungkin Maria Christine, Firda, Nana awalnya baru, lama-lama kan generasi tukar. Habis itu saya ngelatih ada Sony, Simon, habis itu pindah ke Malaysia baru lagi. Sampai terakhir mungkin ngelatih Chung Wei. Itu kan semuanya perlu proses ya. Mm. Dalam arti kan saya datang Malaysia itu saya tidak pernah bermimpi bisa melatih seorang Lee Chung Wei ya. Karena pada waktu saya datang Malaysia itu Lee Chung Wei sudah top ya. Ya. Saya tidak pernah. Tapi berjalannya waktu, mungkin kita sering ngobrol, sering discuss atau apa, ya akhirnya mungkin bisa melatih dia atau apa. Mungkin ya karena ya kepercayaan ya. Mm. Mm. Kalau bukan karena kepercayaan Chung Wei terhadap kita, nggak mungkin kita bisa melatih. Ya, betul banget. Jadi memang Sobat TW Jarum hari ini saya belajar banyak dari Hendrawan bahwa ada hal-hal penting di luar lapangan yang memang harus dipunyai oleh seorang pelatih. Pertama tadi confident, pelatihnya harus confident. Jadi anak buahnya juga bisa nyaman di lapangan. Kedua komunikasi sangat penting untuk bisa menjalin kepercayaan ya berarti ya Wan ya. Ya betul betul. Jadi lebih faktor non teknis ini ternyata punya peran besar begitu ya Wan, dalam mereka itu ya terutama bermainlah di lapangan ketika mereka bertanding begitu kan, faktor percaya terhadap pelatih gitu ya, sehingga bisa mendengarkan arahannya pelatih ya Wan ya. Benar karena kan gini ya, pemain problem yang paling besar seorang pemain untuk jadi seorang atau kita bicara di top player ya, di top 10, top 5, top 3 atau kita bicara juara Olimpik, juara Olimpiade. Ini sudah bukan bicara lagi soal taktik, strategi, latihan, fisik apa ya. Kadang kan kita lihat banyak pemain yang mempunyai teknik bagus, fisik bagus, apa semua. Ya mereka mentoknya di faktor mental ya, gitu. Nah, ini nggak gampang memang, itu nggak gampang. Jadi saya selalu mementingkan faktor non teknis salah satu yang penting gitu. Karena bicara teknikal, bicara fitness, bicara fisik atau apa semuanya bisa dilatih ya. Tapi kalau bicara mental, bicara taktik, psikologi atau apa, ya ini perlu sebuah trust, perlu sebuah kepercayaan ya. Kalau nggak ada sebuah trust atau kepercayaan between pemain dengan pelatih, nggak akan mungkin bisa jalan ya. Iya, dan hubungannya tuh lebih kepada jadi persahabatan yang baik gitu ya Wan, sehingga betul. Dia bisa nyaman ngomong apa aja ke pelatihnya, sehingga pelatih tahu lah ya kondisi mental si pemain ini seperti apa gitu ya. Kadang kan yang kita bicarakan dengan pemain itu kan seorang pelatih dengan pemain kan bukan hanya bicara soal latihan saja, bukan. Contohnya hubungan saya dengan Chung Wei atau apa dengan Dato' Lee itu kita hubungan lebih kepada kawan, lebih kepada teman, lebih kepada mungkin kita sebagai abang ya, gitu. Jadi yang kita bicarakan bukan hanya badminton saja, banyak hal, ngobrol yang lain, ngobrol apa, yang penting kita bisa connect. Dia sudah tahu apa yang harus dia buat. Dilakukan. Iya, karena memang sudah. Tapi perlu seorang yang bisa berbicara, ngobrol dengan dia, itu yang penting. Kalau kita bicara contohnya, bisa ngelatih Chung Wei atau apa, wah gampang ya, seneng ya gitu. Nggak gampang. Karena apa? Karena awal-awalnya saya dengan Chung Wei pada waktu itu juga mengalami hal yang nggak gampang ya, nggak connect. Tapi kita sama-sama cari. Kalau kita sudah connect ya semua bisa jalan. Termasuk juga mungkin sekarang dengan sejak awal-awal juga kita ada misunderstanding, apa itu normal, salah paham. Lama-lama begitu kita sama-sama lebih tahu ya, lebih bisa jalan. Iya, berarti pelatih ini tugasnya sebenarnya tidak mudah ya. Dia juga harus bisa observe, mengamati karakter anaknya itu seperti apa untuk bisa menjalin hubungan begitu ya Wan. Iya, benar. Nggak bisa maksudnya, kamu harus ikut saya. Enggak. Apalagi sekarang kan zaman sudah lebih maju ya, medsos. Jangankan dengan pemain, dengan anak kita aja, sometimes anak kita boleh kritik kita orang tua kok. Karena kita dianggap orang yang
tempo dulu lah, old fashion, orang yang Iya. kolot betul kan. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan. Sekarang dunia sudah berbeda, dunia sosial media mereka sudah lebih banyak berhubungan dengan psikologi, lebih banyak melihat ini melihat itu. Jadi kita nggak, ya kita yang harus jadi pelatih ya, kita yang harus punya adjustment ya. Ikut teknologi, ikut sesuatu perubahan yang baru ya. Ya. Oke, Wan tadi udah ngomongin nih soal bagaimana melatih dan lain-lain, soal melihat Olimpiade di mata Hendrawan. Nah, sekarang ditambah lagi satu faktor pandemi di luar Olimpiadenya. Seberapa sulit menurut Hendrawan pandemi ini di pertandingan Olimpiade? Iya, jadi sebelum kalau kita bicara Olimpiade sekarang, kita tahu Olimpiade ini kan semestinya diadakan tahun 2020 ya, sudah mundur 1 tahun. Mundur 1 tahun itu berarti sesuatu yang hampir tidak pernah ada dalam Olimpik mungkin ya. Gitu. Terutama kalau kita bicara pemain-pemain yang sudah umur ya, dengan mundur 1 tahun berarti akan lebih susah. Ya. Yang kedua, planning program itu yang paling berat. Gitu. Dengan mundur 1 tahun. Ditambah lagi sebagai pelatih, saya bicara sebagai pelatih dulu ya. Sebelum Olimpik kali ini, beberapa turnamen yang di badminton, di BWF, berapa kali yang ditunda, berapa kali yang dibatalkan. Wah, itu sangat mengganggu ya. Betul-betul sangat mengganggu. Dan saya merasa sebagai pelatih kali ini ya, tugasnya jauh lebih berat dibandingkan mungkin sebelum ada pandemi ya. Karena kenapa? Dulu planning program itu betul-betul hampir sudah pasti ada gitu. Tapi sekarang kan berubah-berubah. Ya. Nanti last minute berubah. Wah, itu yang berat. Gitu. Itu dari sisi kita sebagai pelatih ya. Dari sisi sebagai pemain, melihat pemain jauh lebih berat yang mereka hadapi ya. Karena satu tadi ketidakpastian turnamen. Ya. Kedua, new life, new normal ya. Sekarang ada social distancing, pertandingan nggak ada penonton. Ya. Padahal itu atmosfer itu penonton, support penonton itu salah satu faktor penunjang gitu ya. Faktor yang penting bagi seorang pemain ya. Terus ditambah lagi dulu jadi pemain kan kalau kita stres, kita pressure, kita dapat tekanan, kita bisa keluar, ngeliat movie, pergi ke mall, jumpa maksudnya ketemu orang, ketemu teman, ngumpul, bisa. Sekarang nggak bisa. Lebih kepada ya stay at home, stay di kamar ya. Orang tambah pressure. Iya, benar. Tambah dikurung di kamar. tambah pressure ya. Gitu. Dan memang nggak ada pilihan. Nah, terus gimana tuh cara Hendrawan untuk maksudnya memberikan pengertian lah kepada atlet, Wan? Ya kita sebagai pelatih, kita juga bicara kepada pemain, ya harus pinter-pinter lah, gitu. Karena kita tahu bahwa ini Olimpik ya, pressure besar atau apa, pemain perlu satu macam gimana mau rilis stres juga gitu. Persiapan Malaysia sejauh ini gimana sih di sektor badminton ya, untuk Olimpiade ini? Kita cukup baik ya, dan ya kita juga mempersiapkan yang terbaik. Salah satunya contoh adalah ada pengorbanan dari pemain, pelatih, termasuk juga dari support service ya, staff, maksudnya masyur, mungkin visio apa semua. Kita itu kemarin lebih kurang ada 1,5 bulan sampai 2 bulan ya. Kita dikurung ya. Kita bubble training, quarantine training di asrama gitu. Karena kan kita tahu terakhir case-nya di Malaysia cukup tinggi ya. Jadi pemerintah menutup sektor sport ya, olahraga gitu. Yeah. Nah, termasuk juga untuk pemain-pemain yang profesional seperti Gu Luying, Chan Peng Sun, habis itu Sonia Chia yang women single, itu semua diajak gabung di Platnas. Nah, ini salah satu bentuk sacrifice atau salah satu bentuk ya pengorbanan ya. Semua pelatih, staff termasuk juga BIM ya, yang koordinator ini semua semua. Ya kalau dari sisi ini persiapan apa semua, ya kita sudah melakukan yang terbaik lah. Nah, apapun hasilnya, apa nanti ya kita percaya
kita akan berusaha yang terbaik aja. Iya, iya. Nah, masalahnya Wan, semua negara hampir tidak ada pertandingan. Demikian Betul. juga Malaysia. Itu gimana Ya. antisipasinya Wan? Kalau dari sisi Hendrawan? Ya memang kan ya karena pandemik ini jadi semuanya memang kita agak kabur ya. Kabur apa ya bahasa Indonesia benar ya? Agak kabur ya. Kabur dalam Ya, arti kita kan contohnya nggak, misalnya gini. nggak tahu lagi petanya gimana Nggak gitu. tahu peta kekuatan terutama mungkin pemain dari China ya. Karena kan mereka termasuk yang paling lama nggak pernah ikut turnamen. Ya. Karena turnamen mereka terakhir yang mereka ikut adalah All England 2019 ya. Itu adalah All England terakhir gitu. Jadi ya kita anggap gini saja lah, beberapa pemain juga bermain 1-2 turnamen. Semuanya mengalami hal yang sama. Jadi Olimpik sekarang ini ya peluangnya ya semua mempunyai peluang yang sama ya. Gitu. Menjadi Susah lebih untuk, sulit gitu. Ya, susah untuk memprediksi seperti dulu ya. Kalau dulu kan karena turnamen itu ada atau apa semua, jadi kita lebih tahu oh pemain ini oh ada peningkatan apa, kita bisa evaluasi ini. Tapi sekarang kan nggak tahu. Gitu. Jadi ya sekarang semuanya open lah. Siapa-siapapun mempunyai peluang yang sama. Tinggal lihat di lapangan bagaimana. Iya betul. Tinggal lihat di lapangan keberanian, ya mental, taktik, strategi ya semuanya dilihat nanti di lapangan ya. Tapi buat tim Malaysia sendiri dengan diundur Olimpiade setahun, menurut Hendrawan lebih menguntungkan atau lebih merugikan? Wah, kalau dilihat ya hampir sama sajalah gitu. Contohnya mungkin kalau kita bicara Olimpiade lebih awal, ya ada plus minus ya. Kalau kita bicara Olimpiade yang lebih awal kemarin, menguntungkan buat pemain-pemain yang sudah berumur. Tetapi dimundurkan ke sini, menguntungkan pemain-pemain yang belum matang. Mungkin dengan penambahan 1 tahun menjadikan mereka lebih matang ya. Jadi ada plus minusnya lah gitu. Jadi sekarang ya bergantung sendiri kepada pemain ya. Ya, ya memang jadi adjustment-nya banyak ya, Wan. Nah, mereka harus mulai bertanding dari sepertinya awal gitu ya. Jadi memang sangat tergantung nanti di pertandingan Olimpiade sendiri gitu ya, Wan. Mereka performance-nya gimana? Ya, jadi makanya ya kembali lagi semuanya open ya. Siapapun mempunyai kesempatan kali ini untuk menjadi juara Olimpiade ya, saya rasa. Iya, benar-benar. Nah, tadi udah ngomong nih karena memang persiapan semuanya serba blank, jadi susah memprediksi. Tapi kalau melihat persaingan tunggal putra, gimana Wan di mata Hendrawan? Memang gini, tunggal putra kalau kita lihat sebelum pandemik dengan sekarang ada pandemik, mungkin nggak berubah banyak, tetapi tetap ada perubahan. Nggak berubahnya seperti ini. Kalau kita lihat kita bagi secara grup ya, mungkin badminton ada beberapa grup. Kalau kita bicara satu grup yang pertama, kalau lihat result dengan performance pemain, mungkin grup pertama Momota ya, dengan Excelsen. Itu grup pertama. Grup kedua mungkin Chenlong, Si Yuji, Ginting, ya beberapa pemain yang peringkat 10 lah seperti itu. Dan grup ketiga. Karena memang kenapa ada grup seperti itu, karena memang kalau melihat performance dengan kematangan pemain, ya kalau kita lihat ya memang Momota dengan Excelsen yang saya lihat mereka yang paling di atas ya sementara ini. Ya, jadi Hendrawan tadi bicara leveling ya, dalam betul. tunggal putra begitu. Ya. Jadi kalau melihat Ginting ada di level kedua, berarti harusnya ada prospek juga bagi tunggal putra Indonesia begitu, Pak? Saya rasa yang level pertama bukan berarti pasti akan juara ya, gitu. Karena kan Olimpik sesuatu yang berbeda dalam arti pressure-nya. Begitu juga yang level kedua, level ketiga ya. Gitu. Level kedua bukan berarti mereka nggak bisa juara. Mereka juga mempunyai peluang kalau mereka mempunyai keberanian ya. Gitu. Termasuk juga level yang ketiga ya. Karena kenapa? Karena kan sekarang masa pandemik, kita nggak tahu persiapan mereka, persiapan masing-masing pemain seperti apa gitu. Dan kita pun nggak tahu
mereka terakhir-terakhir persiapannya seperti apa. Karena memang kan agak kabur ya, gitu. Ya. Jadi Tapi semuanya kalau mempunyai peluang, gitu. oke lah. Kalau Ya. melihat Ginting sama Jojo gimana dari kacamata Hendrawan? Ya, Ginting dengan Jojo saya anggap mereka ini kan masih muda ya. Saya masih ingat mereka awal-awal dulu, mereka karir mereka. Kalau nggak salah saya ingat pertama kali turnamen besar yang mereka ikuti adalah Sudirman Cup ya. Tahun 2015 ya, di China waktu itu. Nah, waktu itu semestinya di atas mereka ada Simon, ada Sony, ada Tommy. Nah, pada waktu itu Indonesia berani menurunkan dua orang ini, diajak untuk membagi kesempatan mereka. Itu satu pilihan yang bagus. Nah, mengapa akhirnya Ginting dengan Jonathan, kalau saya lihat termasuk pemain muda yang meningkat pesat ya, karena diberi kepercayaan yang lebih. Gitu. Tapi kan memang terakhir-terakhir atau apa kita lihat kan proses untuk jadi yang juara atau mau kita bicara proses untuk top player, semuanya perlu waktu. Dan masing-masing pemain kan tidak bisa disamakan. Ya. Gitu. Oh, Ginting, Jonathan sama, Setia sama. Mungkin yang muda yang lain, oh harus sama. Enggak, masing-masing pemain berbeda. Dan kebetulan mungkin kalau kita bicara seperti ini ya, Ginting, Jonathan, Setia. Mungkin generasi mereka ini adalah generasi yang harus mempunyai mental yang kuat ya. Karena kenapa? Karena prestasi mereka akan selalu dibandingkan dengan legend sebelum mereka. Mungkin kalau Ginting, Jonathan akan dibandingkan dengan Taufik. Setia sama, akan dibandingkan dengan generasi dengan Lee Chong Wei. Nah, ini yang bukan, yang nggak gampang ya. Karena kalau kita bicara prestasi Ginting, Jonathan, semestinya cukup bagus ya. Tetapi kalau dibandingin Taufik, ya susah ya. Gitu. Karena satu, mereka masih muda. Kedua ya, mungkin kematangan mereka atau apa belum sampai ke sana ya. Nah, ini yang susah, termasuk Setia. Kalau dibandingkan, karena mereka selalu akan menjadi bayang-bayang. Dibandingkan, oh dulu Taufik seperti ini. Orang kan kalau sudah pemikiran mereka, kita ngomong kalau naik mobil, mereka sudah naik Mercy, turun kelas jadi Kijang, itu kan nggak mau ya. Termasuk kita badminton fans kan maunya kalau levelnya sudah di Taufik, levelnya sudah di Chong Wei, ya maunya harus sama dengan mereka ya. Iya. Artinya ekspektasinya terus selalu tinggi ya terhadap itu yang pendahulunya. Mereka ini harus mempunyai mental yang kuat ya. Untuk menjawab itu, untuk menjawab betul kritikan orang mungkin. Iya betul. Sedangkan mencari pemain konsisten itu di zaman rally point sekarang dan juga pergerakan bulu tangkis ini kan nggak gampang betul. Gini ya, legend itu dilahirkan menurut era mereka masing-masing ya. Kita bicara Taufik nggak bisa dibandingkan dengan era Rudi Hartono atau dulu era sebelum Rudi Hartono, Tan Yu Hok gitu. Masing-masing mempunyai era atau masa keemasan mereka gitu. Dan itu yang sometimes kadang saya bicara dengan Setia aja, kamu harus harus menciptakan destiny atau histori kamu sendiri. Karena ini penting gitu. Kalau kamu selalu menjadi bayang-bayang Chong Wei, kamu akan susah. Gitu. Biarlah kamu menciptakan sendiri. Gitu. Apapun jadi, hasilnya akan lebih baik dari Chong Wei atau mungkin tidak seperti Chong Wei, that's your own destiny. Jadi Wawan mengajak Lisijia untuk punya view sendiri. Ya, mempunyai pemikiran sendiri, punya dreaming sendiri, mempunyai tujuan sendiri, mempunyai keinginan sendiri. Ya. Bukan berarti tak boleh ikut Chong Wei ya. Chong Wei ini adalah role model. Taufik adalah satu idol yang kita mau. Tetapi bukan berarti saya harus ikut jalan seperti mereka ya. Ikut jalannya mereka, tidak. Gitu. Untuk kita bicara, saya bagi ide contoh seperti ini. Kita bisa naik gunung. Kita bisa mencapai puncak gunung. Tetapi jalan kan banyak. Kita nggak perlu ikut jalan orang
yang naik gunung sebelum ini. Kita bisa mencari sendiri. Yang penting tujuannya terakhirnya kita sama-sama di puncak. Ya. Itu aja. Ya, artinya dia kan punya mimpi sendiri, dia punya cara sendiri untuk mewujudkan impiannya. Betul. Begitu ya, Wan ya. Betul. Dan saya tidak pernah membanding-bandingkan seorang Setia, harus trainingnya apanya harus dengan Jungwei. Enggak, saya enggak pernah bicara dulu Jungwei seperti ini trainingnya, enggak. Saya enggak mau. Iya. Karena dengan seperti itu ya. Iya, bisa membuat juga pemainnya lebih stres ya karena harus mengikuti role model di depannya yang memang belum tentu sama. Ya kan, jalan menuju ke sananya kan memang menurutku ya tidak akan pernah sama begitu ya. Setiap player setiap orang begitu ya. Nggak akan sama. Jadi ini menjawab pertanyaan kenapa Hendrawan sempat hari itu dikabarkan di media Malaysia sempat menangis, hendak mengundurkan diri. Ini karena memang ekspektasi yang sangat tinggi ya, Wan, dari masyarakat Malaysia begitu pada saat itu. Iya, salah satunya iya ya. Karena kan selalu saya masih ingat bahwa Hendrawan atau mungkin wartawan nulis atau semua orang, who's the next Jungwei kan? Siapa penggantinya Jungwei? Nah, itu sesuatu yang berat ya, yang saya nggak bisa jawab. Tapi saya akan melakukan yang terbaik saja yang boleh. Karena kenapa? Jungwei itu mempunyai role sendiri. Dia sudah menjadi sebuah legend ya. Nah, makanya saya bicara dengan Setia ya, you ciptakan sendiri, you punya histori. Kita akan berusaha yang terbaik. Kita nggak tahu sampai Setianya nanti seperti apa, tetapi ya kita harus berusaha yang terbaik dulu ya. Itu yang membuat kita stres, kita pressure ya gitu. Karena keberhasilan sama lah mungkin di Malaysia, di Indonesia ya. Kalau sudah mencapai satu titik bagus misalnya, kemarin juara, nextnya harus juara lagi. Harus bagus, harus apa. Padahal kan semuanya butuh proses ya. Gitu. Semua butuh proses. Bukan berarti yang top player, yang seorang legend juga nggak boleh kalah ya. Semuanya kan pasti up and down pasti ada lah. Gitu. Ya. Dan semua pemain tuh punya grafiknya sendiri ya. Mungkin itu yang kemarin membuat Wawan sempat down ya, Wan. Ketika Thailand di Thailand Open ya. Benar. Padahal kadang yang mungkin juga karena sekarang zaman kan sudah digital, zaman media sosial yang begitu hebat ya, kritik atau apa itu, wah kadang terakhir sampai saya sendiri sudah betul-betul meninggalkan dunia medsos ya, hanya baca saja, saya sudah kurang main medsos karena takut ya. Bisa mempengaruhi begitu ya. Mempengaruhi. Jadi kita tahu sendirilah apa yang kita perlu. Wah, kayaknya kita harus tahu sendiri kapasitas kita, seberapa kuat kita. Gitu. Dan yang susah lagi kan memang seperti ini ya. Kita tahu bahwa rivalitas atau apa ya, maksudnya standar antara Malaysia Indonesia kan selalunya dari dulu kan selalunya menang kalah, apalagi kalau bicaranya seperti itu atau apa. Itu yang saya agak kadang diam karena kan orang nggak pernah tahu apa yang ada dalam pikiran kita, kenapa saya pilih seperti ini atau apa. Orang kan cuma berpikir kita nggak nasionalis. Satu kata saja, kalau sudah bicara nggak nasionalis itu udah saya nggak bisa ngomong. Saya cuma diam, gitu. Nggak bisa ngasih komentar apa-apa. Iya. Padahal definisi tidak nasionalis ini dalam ya sebenarnya, bukan kita ketika melatih di Malaysia terus menjadi tidak nasionalis, tapi kan memang banyak hal yang harus dilihat ya, banyak faktor begitu ya kan. Iya, kadang kan saya juga ya harus mengucapkan terima kasih juga ya kepada pemerintah Malaysia, mungkin juga kepada Jungwei yang pada waktu itu mungkin menghargai saya, ya memberikan status PR ya, permanent resident kepada saya dengan keluarga ya. Itu kan adalah salah satu mungkin bentuk penghargaan pemerintah Malaysia kepada kita ya. Gitu. Itu saya respect, saya menghargai, dan ya mungkin ini salah satu kenapa saya mencoba berusaha membantu ya sampai ada juara dunia, juara olimpiade. Baru mungkin tugas saya selesai. Ya.
Aduh, jadi terharu. Karena kan mungkin gini ya, ada satu definisi yang kita sebagai manusia, mungkin saya ada satu karakter yang kita ini hidup kan bukan mencari nama saja, bukan mencari popularitas, bukan mencari uang saja ya. Saya lihat ada satu yang penting dari semua itu adalah terima kasih mungkin, atau balas budi, atau pemerintah Malaysia sudah memberikan status ini atau apa ya, kita berusaha memberikan yang terbaik lah. Gitu. Ini bukan bicara lagi soal apa lagi, kecuali saya berusaha menunaikan tanggung jawab atau apa yang saya sudah ucapkan. Itu sudah selesai dan mungkin saya sudah selesai. Artinya ada komitmen lah ya yang harus dipenuhi begitu ya oleh seorang Hendrawan. Tanggung jawab. Ya, itu tadilah susah bahasanya ya. Oke. Jadi bicara tanggung jawab, target Lisija di Olimpiade menurut Hendrawan, apa targetnya? Melihat Sejia sekarang kan mungkin semua orang berbicara target, Sejia seperti ini, termasuk juga di Malaysia. Satu yang saya lihat dari Sejia kan, satu dia masih muda ya. Semestinya dulunya awalnya Sejia adalah salah satu player untuk Project 2024. Oke. Tetapi dengan peningkatan prestasi dia dalam 1 tahun, 1,5 tahun ini, menjadikan Sejia dimajukan targetnya di Olimpiade kali ini. Gitu. Ya, memang sangat pantas lah Wan melihat prestasinya kan. Terus? Ya, kalau saya sebagai pelatih dan saya berbicara dengan Sejia, lebih mementingkan gini. Sejia kan karena pemain yang belum matang. Saya cuma mau dia mengeluarkan apa yang terbaik, the best game-nya dia, gitu. Karena kenapa? Kalau bisa dia bisa mengeluarkan the best game-nya dia, ya peluang ada ya. Gitu. Contohnya, kalau kita bicara di Thailand, kalau dia sudah pressure, dia tak boleh mengeluarkan yang terbaik, ya dia boleh kalah dengan siapa saja. Tetapi sebaliknya seperti di All England, kalau dia sudah mengeluarkan yang the best-nya dia, game-nya dia yang terbaik, ya mungkin bisa mengalahkan semua orang ya. Gitu. Itu jauh lebih penting. Possibility-nya ada begitu ya. Iya, betul. Jadi ya sekarang ya gimana kita berbicara ya Sejia berusaha mengeluarkan yang terbaiknya, the best game-nya itu saja dulu. Oke, kalau lihat drawing, tetap loh aku penasaran. Lihat drawing, kira-kira menurut Hendrawan harusnya Sejia berada di sampai mana Wan dalam posisi drawing yang ada sekarang? Saya step by step saja lah. One by one dulu. Saya pun kita selalu dari dulu mungkin sebagai pemain juga, terus sebagai pelatih kita bicara step by step lah. Lawan pertama dulu kita fokus itu dulu, lepas itu dulu. Saya nggak mau berbicara nanti habis itu mau lawan Chen Long, lawan Chu Tengchen, enggak lah, itu dulu aja step by step. Belum mau mengeluarkan statement. Kalau menurut saya harusnya Hendrawan punya target mungkin harusnya semifinal bisa ya Wan. Kita try. Ya, seperti yang tadi maksudnya seperti yang tadi saya ngomong ya, maksudnya kalau Sejia bisa mengeluarkan game-nya yang terbaik, ya anything can happen. Itu saja. Terus Wan, pertanyaan terakhir, harapan Hendrawan untuk Jojo dan Ginting apa? Harapan dan pesan. Apa ya? Ya mungkin sama dengan Sejia ya. Mereka kan masih muda. Ya mengeluarkan game yang terbaik dulu lah. Nggak perlu memikirkan resultnya nanti seperti apa. Pikirkan yang penting dulu. Karena kalau kita bisa mengeluarkan yang terbaik, biasanya hasil akan mengikuti ya. Gitu. Atau at least kalaupun harus kalah, mereka sudah melakukan yang terbaik, kan gitu Iya, betul. Ya. Gitu. Karena kan ini kan bagi mereka kan ini Olimpiade yang pertama ya buat mereka. Ya. Jadi memang harus ada spare untuk faktor non teknis tadi ya, Wan. Ini yang benar-benar dipertaruhkan. Ya, kalau misalnya mereka harus kalah, at least mereka sudah mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa untuk next cycle Olimpik ya. Iya, betul sekali. Pengalaman yang baik
pengalaman yang berharga, pengalaman yang mungkin boleh mereka dapatkan untuk mempersiapkan ya Olimpiade selanjutnya ya. Iya sih, ini bekal yang penting lah, paling Iya. tidak begitu ya. Tapi yang terpenting bagi Hendrawan adalah semua atlet bisa mengeluarkan permainan terbaiknya, itu yang utama ya Van, dibandingkan untuk betul. memberikan target di turnamen sebesar dan ya berat ini tanggung jawabnya kalau boleh dibilang seperti itu ya Van. Karena kan memang dengan masa pandemik ini kan kita harus betul-betul harus tahu posisi pemain juga, pressure, sesuatu yang unpredictable ya sekarang gitu. Sangat Kalau unpredictable, belum lagi kan, kita nggak tahu peta pemain lain. Iya, jadi kan nggak gampang. Ya kita berusaha yang terbaik saja lah. Dan harus pasrah lah ya, tapi jangan nyerah gitu ya kan, untuk bisa beradu di sini. Baik, Wan, terima kasih buat ngobrolnya. Sama-sama. Hari ini saya punya banyak atau dapat banyak insight dari seorang Hendrawan, bagaimana cara dia melatih berpikir, ya Wan, sangat penting. Thank you, sukses buat Hendrawan. Sama-sama, thank you. Sehat selalu, Wan. Ya, itu yang sekarang paling penting buat pemirsa atau teman-teman di Indonesia, jaga diri baik-baik, ikut aturan, social distancing, mask, karena masa sekarang kan kesehatan penting. Saya tahu mudah-mudahan semuanya susah, semuanya memang susah. Iya, kita berharap pandemi juga bisa cepat berakhir gitu ya, Wan, di cepat dunia. Berakhir. Memang kalau kita lihat kondisi atau apa cepat berakhir ditentukan oleh disiplin kita. Persis. Jadi setiap kita punya peran ya untuk membuat COVID ini cepat berakhir. Kita nggak perlu memikirkan orang lain lah, kita pikirkan diri kita disiplin sendiri, saya rasa sudah membantu ya. Sudah sangat membantu, betul. Membantu. Oke, thank you Hendrawan, sampai Sama-sama. ketemu lagi. Salam buat istri tercinta Sylvie, sahabat saya. Sama-sama. Iya. Baik, Sobat PB Jarum, itu tadi perbincangan saya dengan Hendrawan. Banyak sekali insight atau hal-hal yang menarik yang bisa kita belajar untuk bagaimana Hendrawan menjadi pelatih dan kemudian juga mewujudkan impian para atletnya tentunya untuk menjadi juara. Dan demikian dulu obrolan kita hari ini. Menarik, kalau diterusin bisa nggak kelar-kelar. Hendrawan pasti punya banyak cerita untuk kita semua. Dan Sobat PB Jarum, jangan lupa komen, like, subscribe YouTube PB Jarum. Oke, sampai jumpa di Ngulik Olimpik bersama saya tentunya Yuni Kartika. Bye-bye.